Untuk atletik nomor lempar, kali ini saya memilih lempar lembing sebagai bahasannya. Sesuai bahasa, lempar lembing bertujuan melempar lembing sejauh-jauhnya. Untuk mempelajari lempar lembing, ada 3 cara memegang lembing, yaitu cara Amerika, cara Finlandia, dan cara menjepit. Gaya Amerika dengan cara jari telunjuk memegang erat bagian tepi atau pangkal belakang lembing dan dikontrol oleh ibu jari dan kemudian diletakkan di bagian tepi belakang pegangan. Untuk gaya Finlandia, jari tengah akan memegang bagian tepi dari tali pada belakang dan dibuat melingkar dengan bantuan jempol atau ibu jari. Saat menggunakan gaya ini, pastikan telunjuk Anda lemas agar bisa membantu menahan lembing itu sendiri. Gaya terakhir yaitu gaya menjepit. Gaya ini cukup mudah. Pada intinya hanya dengan menjepit lembing dengan meletakkan lembing di antara jari telunjuk dan jari tengah. Untuk selanjutnya, ada 4 teknik dasar yang harus dipelajari dalam keterampilan melempar lembing. Yang pertama, awalan. Awalan pada lempar lembing dilakukan dengan cara langkah dan lari menuju ke atas tolakan. Awalan dilakukan 2 tahap, yaitu 7 langkah pertama dengan kecepatan rendah dan 6 langkah berikutnya dengan langkah lebih cepat, diakhiri 3 langkah dengan langkah silang. Teknik yang kedua yaitu sikap lempar. Untuk lempar lembing, sikap lempar dimulai dari tangan kanan yang membawa lembing, yang kemudian lembing dijulurkan langsung dari atas pundak di belakang badan. Kaki kiri dilangkahkan jauh ke depan dengan badan diputar ke kanan. Gerakan dilakukan bersamaan dengan gerakan lembing ke belakang. Langkah ketiga dengan kaki kanan merupakan langkah untuk melempar lembing ke atas serong ke depan. Sudut lemparan sekitar 40 derajat seperti yang tertera pada gambar. Teknik dasar yang ketiga adalah lepas lembing. Teknik dasar ini khususnya saat lepasnya lembing dimulai dari kaki kiri mendarat dengan ujung kaki menjurus ke arah lemparan. Kaki kanan diputar dan digerakkan ke atas muka. Untuk teknik terakhir yaitu sikap akhir. Sikap akhir dari pelaksanaan lempar lembing adalah menjaga keseimbangan badan agar tidak terbawa ke depan yang dapat mengakibatkan diskualifikasi. Demikian kita sampaikan praktek. Materi atletik nomor lompat jauh. Di sini sesuai pengertian, lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Adapun teknik dasar yang harus dilakukan, yang pertama adalah awalan, tumpuan, ketiga melayang di udara, dan yang keempat mendarat. Untuk awalan, cara melakukan awalan atau ancang-ancang lompat jauh adalah sebagai berikut. Lari ancang-ancang tergantung pada kemampuan masing-masing. Tambah kecepatan lari ancang-ancang
sedikit demi sedikit sebelum bertumpu atau bertolak pada balok tumpu. Yang ketiga, pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah akhir ancang-ancang. Kemudian teknik kedua untuk tumpuan, ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. Luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Bertolaklah ke depan dan ke atas. Sudut tolakan 45 derajat. Teknik dasar yang ketiga adalah melayang di udara. Untuk melakukan gerakan ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama, melayang dengan singkap jongkok dengan cara waktu menumpuk kaki, ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya dan disusul oleh kaki tumpu, dan kemudian sebelum mendarat, kedua kaki dibawa ke arah depan. Untuk yang kedua, melayang dengan singkap tergantung. Cara melakukannya yaitu waktu menumpuk kaki ayun dibiarkan tergantung lurus, badan tegak, kemudian disusul oleh kaki tumpu dengan sikap lutut ditekuk sambil pinggung didorong ke depan, yang kemudian kedua lengan diretangkan ke atas. Keseimbangan badan perlu diperhatikan agar tetap terpelihara hingga mendarat. Sebagai teknik terakhir lompat jauh yaitu mendarat. Gerakan-gerakan waktu mendarat harus dua kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang berakibatkan merugikan si pelompat itu sendiri. Demikian, berikut adalah praktik lompat jauh. Untuk materi atletik nomor jalan dan lari, berikut saya akan jelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, jalan. Jalan adalah kegiatan memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkahkan menggunakan kaki secara bergantian. Untuk langkah-langkahnya, pertama, dalam berjalan, panjang langkah menjadi tolak ukur utama, yaitu harus maksimal. Kedua, kaki tumpu merentang secara penuh di atas tanah. Kemudian, posisi lengan sudah mengayun dengan seirama dengan posisi kaki. Artinya, apabila kaki kiri melangkah ke depan, berarti lengan kanan berada di depan badan. Hal ini bisa kita analisa dari samping ketika berjalan. Yang terakhir, posisi badan harus lurus, tidak terlalu condong ke depan ataupun belakang. Demikian, berikut saya sampaikan prakteknya. Berikut praktek berjalan. Untuk nomor lari, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah hampir sama dengan berjalan. Hanya di sisi posisi tungkai panjang serta kecepatan langkahnya maksimal. Dalam berlari, ada fase melayang. Betis ayun sejajar dengan tanah. Untuk posisi lengan, menekuk membentuk sudut 90 derajat
serta ayunan tangan secara vertikal berlawanan dengan tungkai. Berikut video praktikumnya. Untuk nomor lari, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah hampir sama. Salam olahraga. Untuk materi senam dasar, di sini saya akan menyajikan salah satu gerakan posisi statis, yaitu sikap lilin. Untuk sikap lilin, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu pertama, berbaringlah terlentang dengan kedua tangan berada di samping badan, kemudian pandangan menghadap lurus ke atas. Kaki dirapatkan supaya pada saat diangkat ke atas posisi badan seimbang. Kemudian angkat kedua kaki lurus ke atas. Posisi kedua kaki dalam keadaan rapat. Jadikan kedua tangan Anda sebagai penopang pinggang, serta pundak dan sikut tangan sebagai landasan. Pertahankan sikap lilin ini hingga beberapa menit. Untuk gerakan mendarat, kedua kaki harus tetap dalam keadaan rapat, dengan gerakan pinggul didorong ke depan, lalu diikuti dengan bagian badan. Demikian, untuk lebih jelasnya berikut praktek. Untuk gerakan senam dasar yang kedua yaitu guling ke depan atau forward roll, atau yang sering kita sebut dengan roll ke depan. Sikap-sikap yang harus kita pelajari yang pertama adalah untuk melakukan roll ke depan atau guling ke depan, yaitu pertama, sikap permulaan jongkok, di mana kedua tangan menumpuk pada matras selebar bahu. Kemudian kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Selanjutnya, mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Kedua tangan melepaskan tumpuan dari matras, pegang kaki dan berusaha bangun. Kembali berusaha bangun. Demikian, berikut adalah cuplikan gerakan roll ke depan.